Alhamdulillah, setelah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan selawat salam kepada Nabi Agung Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ini bermula dari diskusi semalam. Kita mampir di sebuah rest area, bertemu dengan seorang teman, rest area antara Jogja Semarang. Saya berhenti di Ambarawa, di Ambarawa, dari Silatul Arham di Wali Santri. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini, karena dia tahu kita concern dalam kajian ilmu keislaman dan terlibat di beberapa gerakan, lebih tepatnya dalam ruang intersubjektivitas, keterlibatan dalam sebuah diskursus, dalam sebuah wacana atau problem di lingkungan sosial masyarakat. Dia mencoba mengajukan pertanyaan sederhana sekali, sangat sederhana. Problem apa yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat dan itu mendasar dalam konteks keberagamaan, terkait atau sehubungan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Abuya Syafi'i Ma'arif. Taruhlah dalam konteks human relation atau relasi hubungan kemanusiaan, kontribusinya terhadap keberagamaan bil khusus umat Islam di Indonesia ini. Gus Dur kita kenal sebagai seorang cucu Mbah Hasyim Asy'ari dan seorang tokoh pergerakan yang luar biasa dengan nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu kan jelas, kontribusinya jelas, sumbangsih kehadiran beliau di tengah masyarakat itu jelas. Beliau berbicara tentang bagaimana melakukan dinamisasi dan modernisasi masyarakat tradisional. Dalam konteks ini adalah masyarakat pesantren. Mengapa beliau melakukan modernisasi dan dinamisasi? Karena memang dalam tradisi pesantren itu ada subkultur, sebuah sistem kebudayaan yang sangat menarik untuk konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks kehidupan yang penuh berperadaban, kehidupan yang sangat kuat dalam literasi keagamaan, atau yang sering kita sebut dengan kuat dalam konteks aturos, kajian aturos, baik aturos dari perspektif normativitas maupun dari perspektif historisitas. Hasanah karya abad pertengahan yang sering kita kenal dengan Hasanah Aturos, di pesantren itu dari sisi normativitas, prinsip normatif, arti pentingnya prinsip normatif itu sangat dijaga ketat, tanpa harus melupakan aspek historisitas dari Hasanah Aturos, yaitu munculnya sebuah perkembangan pikiran yang membangun peradaban yang disebabkan oleh latar belakang historis masing-masing tokoh, pengalaman intelektual, pengalaman kebudayaan, pengalaman politik, pengalaman keberagamaan masing-masing tokoh. Oh, itu betul-betul
mewarnai dan terakumulasi dalam sebuah hasanah, terkumpul, terjaga dalam kajian literasi, hasanah at-turos, dan itu sangat kuat dalam tradisi pesantren atau subkultur pesantren, dijaga betul oleh para ulama, dari para dzurriyyah Wali Songo dan para ulama sebelum berdirinya NU maupun ulama setelah bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Khalil Bangkalan, dan beberapa nama yang nggak bisa saya sebutkan yang resmi tercatat di sana. Ini sebuah tradisi yang menarik. Oleh Gus Dur mencoba melakukan gerakan transformatif, gerakan yang berupaya untuk melakukan pengembangan, pemberdayaan melalui proses dinamisasi dan modernisasi. Ini Gus Dur dalam konteks transformatif, melakukan modernisasi dan dinamisasi, sangat luar biasa. Dalam konteks demokrasi, buku-buku dari pandangan gerakan Gus Dur, bagaimana memberikan sumbangan demokrasi, pandangan gerakan yang sangat memiliki perspektif sebagai sosok yang sangat teguh dan kuat melakukan demokratisasi di negeri ini, di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang, dalam tanda kutip hegemoni, penguasa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dalam gerakan politik di era Orde Baru, bahkan berlangsung selama 32 tahun misalnya. Ini kan luar biasa. Gus Dur mampu menciptakan suasana-suasana yang sering kita kenal dengan istilah gerakan demokratisasi. Di sana beliau dengan sangat piawai menjelaskan arti pentingnya nation state, negara bangsa, sebagai bagian daripada perkembangan masyarakat modern, dan bagaimana dalam nation state ini ada warga negara yang memiliki kesadaran kewarganegaraan yang memahami hak warga negaraannya, kapan harus mengikuti kebijakan pemerintah dan kapan harus memberikan satu kritik kepada pemerintah, yang ini sering kita kenal dengan kesadaran sivik, kesadaran tentang hak-hak kewarganegaraan. Ini Gus Dur memberikan pandangan dan melakukan sebuah gerakan yang mengarah pada upaya penyadaran yang sangat luar biasa dalam konteks membentuk gerakan civil society masyarakat tradisional, masyarakat NU, dan masyarakat yang lainnya yang tidak terkoordinir atau terbangun dengan relasi ke-NU-an atau organisasi-organisasi sosial keagamaan yang lain. Dengan adanya sosok, pandangan, dan gerakan Gus Dur, mereka akhirnya merespon dan membentuk satu kesadaran yang luar biasa. Ini disadari betul bahwa kehadiran Gus Dur itu membentuk kesadaran kritis yang sangat efektif dirasakan oleh masyarakat. Termasuk juga dalam konteks keragaman. Gus Dur konsisten membangun keragaman dan beliau mampu membangun kesadaran keberagamaan di tengah keragaman, sehingga tercipta toleransi yang luar biasa di tengah masyarakat umat beragama dan sangat humanis, di mana kita tahu setiap agama itu memiliki perspektif yang berbeda-beda
meskipun Tuhan kesemestaan ini itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, jangankan antar manusia, seluruh alam semesta ini Rabbnya adalah Allah. Tidak berbeda. Satu, Allah wahdah, al-wahid, al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi tidak untuk kemungkinan ada perspektif-perspektif yang memang masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Gus Dur sangat mencintai Islam dan sangat yakin terhadap agama Islam sebagai agama yang paling benar. Tetapi beliau mampu mendialektikakan dalam ruang publik, dalam human relation, relasi kemanusiaan dalam ruang publik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Wah, ini hebat, berkah. Belum lagi hal-hal yang bersifat spiritual, beliau betul-betul inspiratif, memberikan inspirasi yang besar kepada umat Islam dalam dialog keberagamaan, memberikan inspirasi yang besar kepada masyarakat warga Nahdliyin untuk menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang betul-betul kritis, yang mencintai Islam dan kuat dalam kajian At-Turas, dan bagaimana seluruh itu bisa berlangsung dalam gerakan transformatifnya Gus Dur, yaitu mendinamisasikan dan memodernisasikan tradisi dan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks kehidupan beragama di tengah keberagamaan dan keragaman, keanekaragaman, kebinekaan. Oh, ini luar biasa Gus Dur. Hal yang sama Kiai Haji Abu Ya Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah sosok akademisi, intelektual, organisatoris yang betul-betul taat dan memiliki kesetiaan pada Islam. Dan beliau memperkenalkan multikulturalisme, bagaimana di tengah keanekaragaman budaya ini itu masyarakat tetap menjaga harmonisasi relasi antar sesama, antar umat beragama dalam dialog di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan Rizik Syihab? Sederhana pertanyaannya, relasinya dengan apa yang ditanyakan dalam suasana angkringan. Rizik Syihab, kita semua tahu, sudah tidak terkontrol oleh etika publik. Bicara revolusi akhlak, tapi yang muncul bukan akhlakul karimah, tapi akhlakul mahmudah. Akhlak yang tidak baik, provokasi, mengasah parang, propaganda, mencaci, memberikan pendidikan yang tidak baik di hadapan anak-anak yang masih produktif untuk belajar di usia SMP, SMA. Bagaimana tahun 2014, bagaimana tahun 2019, mundur ke belakang. Bagaimana sikap tidak etisnya di ruang publik dengan terang-terangan ketika mengajak mubahalah Gus Dur dan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas kita ulang terhadap sosok mulia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu semua betul-betul tidak berakhlak, bahkan kontrarisalah, kata-kata yang tidak
etis terhadap Presiden Jokowi. Ini kan jauh dari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai sosok yang transformatif, jauh dari apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, Abuya Syafi'i Ma'arif. Gerakan di FPI semuanya terpengaruh dengan pola-pola atau mindset rezekian. Dan ini bahkan mempengaruhi tokoh-tokoh besar di Robitoh, dari klan Ba'alwi. Bagaimana rezekian itu begitu kuat mempengaruhi para muhibbin dalam diskursus berbangsa dan bernegara, itu betul-betul kontraproduktif terhadap etika berbangsa dan bernegara, bahkan kontraproduktif terhadap risalah kenabian. Membalik fakta, seolah-olah ada provokator, ada yang mengadu domba antara kiai dan habaib. Siapa yang melakukan itu semuanya? Ini kontribusi yang kurang sehat, kurang etik. Hampir-hampir negara tidak bisa mengendalikan, kecuali dengan cara penjara. Tapi kalau ini berlangsung terus-menerus, kan kesannya nanti negara melakukan intervensi keberagamaan, apalagi mereka suka menggunakan atas nama umat Islam. Dan bagaimana kecenderungan ideologi mereka terhadap ideologi khilafah, kecenderungan politik mereka, ini kan kontraproduktif dalam konteks berbangsa dan bernegara, kontraproduktif dalam konteks keberagamaan di tengah keragaman. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di era Gus Dur itu diskursus keilmuan, keberagamaan, itu sangat produktif, mencerahkan dan inspiratif. Hal yang sama dilakukan oleh Buya Ma'arif. Hal yang sama dilakukan oleh Profesor Dr. Nurhalis Majid. Tapi muncul di sana sosok Rizik Syihab yang mengacaukan diskursus yang sudah dibangun baik oleh founding fathers, oleh tokoh demokrasi, tokoh gerakan-gerakan yang humanis, yang saya sebutkan itu semuanya tokoh yang sangat mendalam mengkaji tentang keislaman seperti Profesor Dr. Nurhalis Majid. Nah, tiba-tiba muncul Rizik Syihab. Wah, ini merusak keadaan ini, merusak peradaban yang ingin dibangun oleh ulama-ulama Nusantara. Dan itu mempengaruhi dialog sosial media yang sangat tidak sehat. Makanya muncul Kiai Imad membuat kantor wacana, mengendalikan pandangan dan gerakan Rizik Syihab atas nama revolusi akhlak, tapi merusak tatanan kemuliaan dan nilai-nilai keutamaan di tengah masyarakat, baik dalam konteks keberagamaan maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi kehadiran Rizik Syihab begitu mengkhawatirkan. Alhamdulillah muncul kontrwacana tesis. Ternyata lebih berat bagi Rizik Syihab menghadapi gelombang masyarakat yang mengkritik nasab klan Ba'alwi. Rizik Syihab lebih efektif gerakan masyarakat ini daripada Rizik Syihab vis-vis negara. Negara di satu sisi bisa membuat sebuah keputusan, berulang kalinya Rizik Syihab masuk penjara, tapi di sisi lain belum bisa memberikan pembinaan terhadap Rizik Syihab.
bahkan cenderung di beberapa kesempatan seolah-olah Rizik Syihab itu membina mereka. Jadi kan problem. Orang yang perlu dibina, tapi muncul di wacana publik seolah-olah Rizik Syihab membina mereka di lapas dan sebagainya. Ini betul-betul negara hanya memberikan keseimbangan diskursus terkait munculnya Rizik Syihab dalam konteks sistem hukum, belum bisa memberikan keseimbangan dalam konteks counter wacana yang bersifat keilmuan. Nah, ini muncul dari kekuatan sipil, Kiai Imaduddin Osman dan kawan-kawan bisa memberikan counter wacana sekaligus pembinaan terhadap Rizik Syihab. Dibina melalui bagaimana Rizik Syihab sadar betul bahwa realitas nasab yang menjadi legitimasi dia, yang dia jadikan basis atau dijadikan sebagai legitimasi gerakannya, ternyata mendapatkan kritik atau ternyata terbongkar melalui kajian riset yang menyimpulkan Rizik Syihab tidak terkonfirmasi nasabnya yang selama ini diunggul-unggulkan dengan penuh glorifikasi, yang ternyata di sana ada interpolasi, dan akhirnya ketahuan semuanya. Counter wacana yang ingin diberikan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan untuk Rizik Syihab, akhirnya di belakang gerakan Rizik Syihab ternyata ada dukungan dari klan Pak Alwi yang luar biasa, sehingga memberikan perlawanan terhadap tesis Kiai Imaduddin Osman. Bahkan tidak hanya itu, para muhibbin dari elit organisasi sampai masyarakat secara umum ternyata ada yang akhirnya ketahuan. Mereka menampakkan pembelaannya terhadap klan Pak Alwi Rizik Syihab ketika ada tesis ini. Tapi ini tesis ini merupakan diskursus yang luar biasa untuk meminimais arogansi sikap jumawa klan Pak Alwi Rizik Syihab dalam mengglorifikasi hasil interpolasi para leluhurnya terkait dengan nasab yang tersambung kepada Nabi, yang ternyata itu semua tidak ada hubungannya. Sekaligus sebagai peringatan untuk bagaimana menata ulang pola klan Pak Alwi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini telah dijadikan alat atau instrumen Rizik Syihab untuk menciptakan Imamul Azam pada posisi dirinya, imam besar pada posisi dirinya, yang itu semua adalah sebagai bentuk upaya yang mengarah pada cara-cara yang dilakukan Imam Khomeini ketika beliau melakukan sebuah gerakan untuk mencapai panggilan Imam Khomeini. Dan Rizik Syihab ingin mengarah ke sana, tetapi ternyata gagal dengan hanya dibongkarnya sistem kenasaban klan Pak Alwi yang secara otomatis memastikan Rizik Syihab tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga masyarakat jadi terbuka semuanya, paham semuanya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan dalam diskursus nasab ini. Luar biasa. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.